Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Hafiz Iqbal Wiradamiri, NIM 25426730080, nomor peserta 1856860010095, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Syarifuddin Lumajang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 9 dengan materi adab makan dan minum. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita menjalankan pembelajaran hari ini, melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ahdan untuk dipimpin teman-temannya berdoa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Di sanalah aku berdiri, jatuhanku itu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Ahmad Muzammil sakit. Semoga teman kita yang sakit diberi segera kesembuhan. Al-Fatihah. Ahdan Nabiha, Aura Farun Walid sakit. Beril Olive, Kamalul Arsyad, Dimas Nasril Ilham, Fatir Ahmada, Gifari Al-Farizi,
Hilmi Mubarak, Ilzam Ibrahim, Hasin Mubarik, Maula Ilham, Muhammad Rizki Akbar, Muhammad Maulana Rendra, sakit, Muhammad Nurul Fadil, Muhammad Rosiful Akli, Muhammad Taqiyuddin, Nazala Farhan, Rizky Firmansyah, Wafi Anas, sakit. Semoga teman-teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan. Al-Fatihah. Untuk agar supaya pembelajaran kita hari ini itu bersemangat, maka kita akan melakukan sesuatu agar supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi. Ayo kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Sudah ya? Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan adab makan dan minum. Kemarin kita membahas apa kemarin? Adab berpakaian. Kira-kira dalam berpakaian itu apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah membaca basmalah. Kemudian dalam memakai pakaian kita mendahulukan yang mana? Yang kanan terlebih dahulu. Baik. Karena kita pada hari ini akan mempelajari tentang adab makan dan minum, maka dari itu silakan diperhatikan. Secara umum, ya, adab itu apa? Adab itu adalah kesopanan, ya, sebuah tingkah laku yang melihat tentang kesopanan, keramahan, dan kehalusan dalam budi pekerti, perilaku, gitu ya. Nah, itu adab. Kenapa kok kita itu harus mengedepankan adab? Agar supaya ketika kita menghadapi kehidupan ini selalu diberi apa? Selalu diberi kenyamanan, ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, apa dampaknya jika seseorang tidak mempraktikkan adab yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa dampaknya? Kita akan selalu dicemooh oleh orang, gitu ya. Nah, kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus mengedepankan perilaku. Dalam Islam kita itu diajarkan apa? Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu ada tata caranya. Islam mengajarkan seperti itu. Ya, maka dari itu kita harus melakukan perilaku yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apa yang dapat kita rasakan jika makan dan minum dengan cara yang baik dan benar? Nyaman, gitu ya. Kita menikmati makanan. Kemudian apa? Diri kita bisa sehat, begitu ya? Mengapa Rasulullah itu mengajarkan kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan? Kenapa?
Karena tangan kiri itu untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Seperti apa? Seperti hal membersihkan diri. Ya, ketika kita buang air, kita menggunakan tangan kiri. Tangan kanan itu digunakan yang baik-baik saja, gitu ya. Sudah. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dilakukan agar supaya apa? Tujuan pembelajaran itu menginginkan siswa itu agar siswa itu mampu menjelaskan pentingnya apa yang akan kita pelajari. Coba Ahdan. Tujuan pembelajaran yang pertama. Serta didik mampu menjelaskan pentingnya menjaga adab, makan dan minum menurut Islam. Nah, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pentingnya menjaga adab, makan dan minum menurut Islam. Dimas. Yang kedua. Peserta didik mampu menunjukkan dalil adab makan dan minum menurut Islam. Kemudian kamu. Yang ketiga. Peserta didik mampu menganalisis adab makan dan minum menurut Islam. Peserta didik mampu menganalisis adab makan dan minum menurut Islam. Kemudian yang keempat. Ya. Baca. Yang keempat. Peserta didik mampu menganalisis adab makan dan minum menurut Islam. Peserta didik mampu menganalisis hikmah. Jadi hikmah dari adab makan dan minum menurut Islam itu apa saja, gitu ya. Terus yang terakhir, baca. Peserta didik mampu menyajikan contoh-contoh adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menyajikan contoh-contoh adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, kemudian selanjutnya, ayo kita amati. Apa ini? Satu meja makanan ya, makanan full, gitu ya. Ada berbagai macam makanan di sana. Kemudian di samping ada apa? Ada orang yang sedang makan bersama, tapi ada sesuatu yang ada di sana. Apa itu? Ada perilaku makan menurut Islam. Apa saja? Pertama, berdoa terlebih dahulu ya. Itu. Di sini pentingnya menjaga adab. Islam mengajarkan adab mulia bagi umatnya melalui pedoman hidup orang Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis itu sudah mengajarkan, sudah memberikan informasi kepada kita bahwa adab itu perlu dijadikan sebagai pedoman, ya. Jadi Islam, Allah itu mengajarkan kepada kita untuk beradab, berakhlak mulia melalui Al-Quran, dan Rasulullah itu memberikan informasi-informasi tentang adab itu melalui hadis, gitu ya. Adab ditata untuk menjaga kesopanan, kepantasan, dan kelayakan dalam bersikap dan berperilaku. Ya, Islam mengatur adab melakukan sesuatu selain agar kesopanan, kepantasan, kelayakan, pergaulan terlihat, juga supaya umat Islam menjalankan perintah agamanya sesuai dengan hadis apa? Dan coba baca. Hadisnya adalah
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apa artinya? Sesungguhnya Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Karena akhlak itu menjadi hal yang paling penting, begitu ya. Selanjutnya, dalil pentingnya menjaga adab makan dan minum. Di sini dalil pentingnya menjaga adab makan dan minum yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malus salihah inni bima ta'maluna alim. Artinya, hai rasul-rasul, makanlah dan minumlah, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, Ahdan baca. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang berterima di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, dari sini itu jelas bahwa Islam itu menekankan kita untuk menjaga adab makan dan minum. Ya. Nah, di sini ada adab makan dan minum menurut Islam itu apa? Pertama, sebelum makan dan minum kita itu harus membaca basmalah. Coba. Siapa Dimas? Sebutkan doa mau makan. Nah, itu doa sebelum makan. Jadi di samping kita membaca basmalah, ada doa sebelum makan yaitu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban bannar. Yang kedua, Kamalul Arsyad ada? Nah, coba adab makan dan minum yang kedua nih. Menjaga kehalalan makanan dan minuman. Apakah sesuatu yang halal itu bisa jadi haram? Hah? Bisa tidak? Bisa. Maka kita harus kehalalan makanan dan minuman itu ada dua, ya. Maksudnya apa? Kehalalan dari makanannya dan juga cara mendapatkannya, gitu ya. Menjaga kehalalan makanan dan minuman. Contoh begini, ada sesuatu yang halal, itu bisa jadi haram karena cara mendapatkannya juga tidak halal. Bagaimana? Dengan cara apa? Mencuri. Itu maka makanan yang halal itu bisa jadi haram, gitu ya. Kemudian selanjutnya
Fatir Ahmada. Nah, yang ketiga, makan dan minum. Adab yang ketiga yaitu makan dan minum dengan duduk, gitu ya. Nah, kenapa kok kita itu diharuskan makan dan minum secara duduk, dengan cara duduk? Kenapa? Agar supaya kita menikmati makanan yang kita minum dan minuman yang kita makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum. Nah, dan juga dengan alasan kesehatan, ya. Kita tidak boleh makan dan minum dengan cara berdiri. Kemudian yang keempat, Wafi Anas. Sakit. Muhammad Rosiful Akli. Yang keempat, menggunakan tangan kanan. Dalam makan dan minum kita harus menggunakan tangan kanan. Alasannya apa? Ada yang tahu? Kenapa kok kita itu makan dan minum harus menggunakan tangan kanan? Hal-hal yang tidak pantas. Tangan kiri itu, tangan kanan digunakan untuk makan. Nabi kita itu mengajarkan makan itu dengan tangan kanan, ya. Dengan apa? Tiga jari, bukan 5 jari, ya. Jadi mengajarkan Nabi itu mengajarkan kita makan dan minum dengan cara 3 jari. Bukan dengan 5 jari begini, bukan, gitu ya. Kemudian Ilzam Ibrahim ada. Yang kelima nih, makan dan minum tidak berbicara. Jadi ketika kita makan dan minum tidak boleh dengan cara dengan ngobrol. Kenapa? Agar tidak tersedak. Ngerti tersedak? Kalau dalam bahasa Maduranya apa? Plegen, ya. Maka dari itu, ini beberapa adab makan dan minum menurut Islam. Kemudian yang keenam, adab makan dan minum yang keenam, Beril, adab makan dan minum yang keenam, tidak mencela makanan dan minuman. Maksudnya mencela seperti apa? Ada yang tahu? Mengolok-olok. Apa itu makanan gak enak? Gak boleh itu. Ya. Kalau memang kita tidak suka, ya sudah, kita tidak usah ngambil. Ya, tidak usah makan. Kenapa? Karena ketika kita seandainya kita diberi suguhan oleh orang, ya, suguhan oleh orang, sedangkan kita tidak suka makan makanan itu. Ketika kita cela makanan tersebut, apa yang terjadi? Orang yang menyuguhi akan sakit hati, gitu ya. Tidak mencela makanan dan minuman. Selanjutnya, Aura Farun Walid. Sakit. Gifari Al-Farizi. Makan mulai dari pinggir baru tengah. Nah, makan mulai dari pinggir terlebih dahulu baru ke tengah. Jadi kalau kita makan di piring, apalagi kalau di pondok kan makan bareng-bareng, kan begitu ya? Makan bareng-bareng. Kita makannya harus dari pinggir terlebih dahulu, jangan langsung di tengah. Kenapa? Kalau langsung di tengah, kasihan temennya. Gitu ya. Masa mau makan bekas kita? Kan enggak. Ya, maka dari itu kita harus makan dari pinggir terlebih dahulu, baru ke tengah. Kemudian selanjutnya,
Nazala farhan. Yang ke-8, tidak meniup-niup makanan dan minuman. Nabi itu mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh meniup makanan itu dalam keadaan panas. Maka apa yang harus kita lakukan? Membiarkan sampai dingin. Kenapa sebenarnya kok kita itu tidak boleh meniup makanan dan minuman? Kenapa? Agar supaya makanan dan minuman itu bersih. Ketika kita tiup, maka dalam penyakit atau bakteri yang berada dalam tubuh kita akan keluar dan hinggap di makanan tersebut. Kemudian kita makan lagi, masuk lagi bakterinya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya Hilmi Mubarok. Ada. Nomor 9. Makan dan minum tidak terlalu kenyang. Makan dan minum tidak terlalu kenyang. Kenapa kok kita itu tidak diperbolehkan makan terlalu kenyang? Apa? Biar kita bisa bernafas, ya. Karena dalam lambung kita itu sepertiga adalah buat nafas, sepertiga makanan dan sepertiga minuman, gitu ya. Dan yang terakhir, mengakhiri makan dan minum dengan bacaan Alhamdulillah. Kenapa kok kita itu harus membaca Alhamdulillah? Agar supaya bacaan Alhamdulillah itu menjadi rasa syukur kita terhadap makanan-makanan yang kita makan, sehingga makanan itu menjadi obat bagi kita. Di samping obat lapar, juga obat kesehatan. Selanjutnya, hikmah beradab makan dan minum. Di sini dijelas ada 11 hikmah. Pertama adalah semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur sehingga menjadi kita semakin santun dan beradab. Hikmah beradab itu maksudnya adalah Islam itu mulai dari kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu diatur dalam perilaku, dalam adab. Maka agar supaya apa? Agar supaya kita menjadi orang yang santun, gitu ya. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua adalah memperoleh kepuasan batin dalam menerapkan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikan kebiasaan hidup. Yang keempat, semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap. Yang kelima, dapat menjauhi sifat ceroboh. Yang keenam, menjadikan hubungan sosial semakin nyaman dan damai. Yang ketujuh, mewujudkan perlakuan lebih baik dari orang lain. Yang kedelapan, dapat menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai sosial. Yang kesembilan, menjadikan kita umat yang taat beragama dan jauh dari sifat tamak. Yang kesepuluh, dapat konsisten dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dan yang ke-11, menjadi jiwa dan raga sehat. Itu adalah hikmah beradab makan dan minum. Di sini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang, di sini ada sesuai dengan apa tadi, adab makan dan minum ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam zajara anis syurbi qaiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh melarang dari minum sambil berdiri.
Ini sebuah pernyataan atau sebuah hadis Nabi bahwa Nabi itu melarang kita untuk makan dan minum sambil berdiri. Udah. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas materi ini dengan diskusi, gitu ya, dengan diskusi. Coba saya minta berhitung dulu. Jadi begini perhitungannya, 1, 2, 3, kemudian balik lagi 1, 2, 3, begitu ya. 2. Nah, yang menyebutkan 1 kumpul dengan 1. Ayo sekarang pindah. Yang 1 kumpul dengan 1, 2 kumpul dengan 2, 3 kumpul dengan 3. Silakan. Membentuk kelompok nih. Ayo, kelompok. Ayo diatur kursinya. Ayo, diskusi tentang apa yang dibahas di situ. Ya. Yang pertama adalah apa yang akan dibahas? Yang pertama, untuk kelompok 1, adab sebelum makan. Kemudian kelompok 2, adab saat makan dan minum. Dan yang ketiga, adab setelah makan dan minum. Silakan dibahas. Saya kasih waktu 5 menit. Coba tulis hasil diskusi kalian, ditulis di selembar kertas itu. Bahas, didiskusikan. Ayo. Sudah?
tentukan ketua kelompok dari masing-masing kelompok yang akan mempresentasikan apa yang dibahas tadi. Dah, sudah ya? Dah. Untuk kelompok 1, siapa ketua kelompoknya? Ayo Dimas. Ya, maju. Apa yang dibahas tadi, nih? Tentang adab sebelum makan. Jadi ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang saya akan jelaskan di depan. Yang nomor 1 adalah apa saja doa dan ucapan sebelum makan. Pertama kita sebelum makan harus mengawali dengan baca bismillah. Dan duduk dengan membaca doa sebelum makan. Pasti kalian juga tidak asing lagi dengan bacaan sebelum makan. Dan pertanyaan yang kedua adalah mengapa membaca bismillah itu? Karena untuk mengawali aktivitas dengan menyebut Allah agar makanan tersebut membawa berkah. Selain itu dianjurkan untuk beristirahat. Dan yang nomor 3 adalah apa arti sidangan sebelum makan? Apa arti sidangan sebelum makan? Agar terhindar dari kotoran dan kuman yang mungkin menempel di tangan kita. Jadi kita cuma dianjurkan untuk menghidangkan sebelum makan. Baik, terima kasih. Cukup dari saya. Ya, terima kasih. Ayo, kasih aplaus. Kemudian kelompok 2. Silakan. Ayo, sini. Ayo sini. Ayo, siapa namanya? Lul. Sini. Assalamualaikum dulu, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan adab saat makan dan minum. Tentang bagaimana cara makan yang baik dan benar. Hendaknya ketika makan kita itu menggunakan tangan kanan. Terus? Dan hendaknya seseorang makan dan minum dengan duduk, bukan dalam keadaan berdiri atau berjalan. Selain itu dianjurkan untuk makan secara perlahan dan tidak terburu-buru agar makanan dapat dikunyah dengan baik dan tidak dicerna. Sudah? Sudah. Kasih aplaus dulu. Kemudian kelompok 3, ketuanya. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa doa yang dibaca setelah makan? Yaitu kalimat hamdalah. Terus, mengapa mengucapkan hamdalah setelah makan? Sebagai tanda terima kasih atas nikmat yang telah diberikan. Bagaimana menjaga kebersihan setelah selesai makan? Mencuci tangan atau mengelapnya dengan kain bersih. Sudah. Kasih aplaus terlebih dahulu. Ya, tadi kita sudah melakukan presentasi. Kira-kira ada pertanyaan dari sini? Tidak ada. Oleh karena itu, Bapak akan kasih tugas kalian masing-masing, yaitu menjawab pertanyaan itu
ditulis di selembar kertas. Kasih nama di atasnya, kemudian nanti akan dikumpulkan. Silakan kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, kerjakan. Kerjakan. Tulis nama. Sudah? Belum? Kasih nama. Sudah ya? Dah, silakan kumpulkan ke depan tugasnya yang tadi. Dilipat nih, dilipat. Ya. Ayo dikumpulkan ke depan. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah, akhirnya kita selesai mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat. Amin. Jadi pada hari ini kita mempelajari tentang adab makan dan minum. Kira-kira kalian sudah paham dengan adab makan dan minum? Bagaimana perasaannya hari ini? Baik ya, ketika mengikuti pelajaran hari ini. Silakan berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Silakan.
Cukup sekian saja dari saya. Kita ketemu minggu depan dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu materi adab berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.